Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk memaparkan materi tentang isim dhamir melalui video ini. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu kebutuhan tugas penugasan dari mata kuliah media dan teknologi pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk menjelaskan tentang isim dhamir, yang mana tentang isim dhamir ini telah kami paparkan juga sebelumnya pada tugas sebelumnya tentang materi-materinya. Dan pada kesempatan ini perkenankan saya untuk kemudian memaparkannya lewat video ini. Nah, jadi untuk lebih efisien dan lebih efektifnya pembahasannya, kami akan menjelaskan melalui PowerPoint berikut. Silahkan disimak. Jadi materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang isim dhamir dalam bahasa Arab. Nah, atau simpelnya itu adalah kata ganti dalam bahasa Arab. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris kita mengenal yang namanya kata ganti, begitu pula dengan dalam bahasa Arab itu dikatakan isim dhamir, maka itulah kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, pada kesempatan ini yang pertama kita akan membahas tentang apa itu isim dhamir. Isim dhamir adalah kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan nomina atau frasa nomina yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi nomina yang dimaksud di sini, kata ganti dalam bahasa Arab itu bisa menggantikan nomina atau kata atau frasa nomina atau susunan dari beberapa kata. Jadi misal saya dalam bahasa Indonesia, saya mengirim surat kepada Ahmad. Nah, kemudian jikalau kita ingin menggunakan kata ganti, maka kita menggunakan saya ingin mengirim surat kepadanya. Nah, nyahnya ini, nyah kembali kepada si Ahmad yang pada kalimat sebelumnya. Maka itu dinamakan kata ganti dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana polanya dalam bahasa Arab atau isim dhamir dalam bahasa Arab? Nah, berikut kita lanjutkan pembahasannya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, untuk kemudian membahas contoh-contoh dan cara penggunaan dari isim dhamir itu sendiri atau kata ganti itu sendiri, isim dhamir itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu dhamir munfasil atau pronominal bentuk bebas. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dhamir muttasil atau pronomina klitika. Dan yang terakhir atau yaitu dhamir mustatir atau pronomina tersirat. Nah, mari kita lanjut pembahasan selanjutnya, itu dhamir munfasil atau pronominal bentuk bebas. Nah, dhamir ini adalah dhamir yang tampak karena berdiri sendiri dalam pengucapan. Jadi secara pengucapan, secara penulisan itu dia tampak dan berdiri sendiri. Dia terpisah dari kata-kata lainnya. Ini untuk awal tentang penjelasannya. Kita akan lebih paham lagi setelah melihat contoh-contoh yang akan dipaparkan nantinya. Nah, selanjutnya dhamir muttasil. Jadi tadi munfasil, yaitu dhamir yang tampak menyendiri, tampak sendiri entah secara tulisan, secara penyebutan dan lain sebagainya. Nah, kalau dhamir muttasil itu adalah dhamir atau pronomina klitika, adalah kata ganti yang tidak dapat berdiri sendiri atau bersambung dengan kata lainnya seperti isim atau nomina fiil atau kata kerja dan partikel atau huruf. Nah, jadi yang berbeda dengan dhamir munfasil tadi,
ya domir muttasil ini bersambung secara bahasa juga. Munfasil tadi itu artinya berpisah atau dikelaskan, dipisah-pisahkan. Muttasil secara arti kebahasaan itu artinya berpisah. Nah, jadi domir muttasil ini kata ganti yang kemudian dia tidak bisa berdiri, tidak bisa nampak kecuali bersambung dengan kata sebelumnya. Nah, itulah domir muttasil. Nah, sama dengan sebelumnya, kita akan lebih memahami setelah kemudian melihat contoh-contohnya pada pembahasan selanjutnya. Nah, yang terakhir itu domir mustatir atau pronomina tersirat. Nah, pertama domir mustatir. Mustatir ini secara bahasa, dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya tersembunyi. Nah, domir mustatir ini atau pronomina tersirat ini adalah kata ganti yang tersembunyi pada kata kerja atau verba. Jadi, domir mustatir ini cuma ada dalam verba atau kata kerja, atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan fiil. Nah, oke. Pertama, karena kita sudah mengetahui atau telah diberitahukan tentang pengertian-pengertian dari domir munfasil, domir muttasil, dan domir mustatir. Nah, selanjutnya kita akan melihat yang mana saja yang termasuk dalam domir munfasil. Yang mana saja pembagiannya domir munfasil. Nah, di sini untuk lebih jelasnya dari tabel yang saya perlihatkan kepada audiens sekalian, yang pertama di sini ada orang ketiga laki-laki, kemudian orang ketiga untuk perempuan, kemudian orang kedua untuk laki-laki atau kita kenal dengan mukhatab, kemudian orang kedua untuk perempuan atau kita kenal dengan mukhatabah, kemudian bentuk orang pertama atau mutakallim atau di sisi orang yang berbicara, si pembicara. Nah, ada itu untuk dari sisi si pembicaranya. Nah, kemudian secara jumlah yang pertama ada mufrad. Mufrad orang ketiga yaitu huwa atau dia laki-laki. Kemudian musannanya untuk orang ketiga adalah huma atau dia dua orang laki-laki. Jadi ini sudah bentuk kata ganti ya. Kemudian yang selanjutnya ada bentuk jamak. Nah, yaitu hum, mereka. Nah, di sini kemudian untuk bentuk ketiga perempuan ada hiya, huma, hunna. Kemudian untuk bentuk kedua mukhatab untuk laki-laki, yang pertama ada antah, kemudian antuma, kemudian antum. Kemudian bentuk kedua perempuan atau mukhatabah yaitu ada anti, antuma, dan antunna. Dan yang terakhir yaitu bentuk orang pertama atau kata ganti dari sisi si pembicara yaitu ana dan nahnu. Jadi cuma dua ya, tidak ada bentuk duanya. Yaitu ana untuk mufrad saya, kemudian nahnu untuk menggantikan kami atau yang bentuk banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu pembagian untuk domir munfasil. Nah, kembali ke pengertian sebelumnya tentang domir munfasil atau domir yang tidak bisa berdiri sendiri atau dia tersambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, kita contohkan di sini. Untuk orang ketiganya itu ada kitabuhu. Nah, domirnya itu adalah hu. Kitabuhu dalam secara arti ini artinya bukunya. Nah, nyahnya ini menggantikan dia laki-laki. Jadi bukunya ini milik seorang laki-laki. Nah, kemudian kitabuhuma, bukunya miliknya dua orang laki-laki. Kemudian kitabuhum yaitu miliknya dua orang, milik mereka buku tersebut. Nah, sama dengan untuk bentuk perempuan ada kitabuha, kemudian kitabuhuma, kemudian kitabuhunna. Untuk bentuk orang kedua, kitabuka, bukumu, kitabukuma, bukumu dua orang laki-laki, kitabukum, buku kalian laki-laki ya. Kemudian bentuk orang kedua perempuan atau mukhatabah, kitabuki, kitabukuma, dan kitabukunna. Kemudian yang untuk bentuk pertama yaitu kitabi, bukuku, dan tentunya kitabuna, buku kita atau buku kami. Nah, oke, selanjutnya pembagian domir mustatir. Nah,
Domir mustatir itu adalah domir yang tersembunyi dalam fiil. Nah, jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang pertama domir munfasil itu terpisah, misal huwa, talibun, dia laki-laki. Nah, huwanya terpisah dengan kata talibunnya. Kemudian pada domir mutasil itu bersambung. Masuknya secara penulisan dan secara penyebutan dia bersambung dengan kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Contohnya tadi kita buka itu bersambung antara kitabun dan ka yang menandakan yang mengartikan buku seorang laki-laki. Nah, adapun untuk domir mustatir adalah domir yang berada atau tersembunyi di dalam fiil. Nah, pada kita ambil contoh di sini ada 3, yaitu kataba, kemudian katabat, kemudian yaktubu. Nah, pertama pada kata kataba, di sini ada domir yang tersembunyi, yaitu domir huwa atau laki-laki. Dia laki-laki. Jadi yang menulis di sini adalah seorang laki-laki atau dia laki-laki telah menulis. Karena ini adalah fi'il madi. Kemudian katabat. Nah, pada kata katabat ini ada domir juga yang tersembunyi, kata ganti yang tersembunyi di dalamnya, yaitu adalah kalimat hiya. Nah, jadi tanpa menambahkan kata hiya pun di depannya, hiya katabat, kita cukup menyebutkan katabat, maka itu telah mengisyaratkan bahwa yang menulis adalah seorang perempuan, karena ada domir mustatir yang tersembunyi atau kata ganti yang tersembunyi di dalam kata kerja ini atau fiil ini, yaitu domir atau kata ganti perempuan atau dia perempuan. Nah, yang contoh terakhir di sini kita bisa melihat pada yaitu yaktubu. Nah, pada kata yaktubu ini itu ada domir juga yang tersembunyi atau domir mustatir yang tersembunyi, yaitu dia laki-laki atau huwa. Nah, jadi itulah bentuk-bentuk yang ada pada domir-domir yang telah saya sebutkan tadi, yaitu domir muttasil, munfasil, kemudian domir mustatir. Nah, kemudian bagaimana posisinya dalam nahwu? Di mana letaknya jikalau kita menurunkan atau meruntutkan posisi atau pembahasan tentang domir ini pada nahwu, itu ada di mana pembahasannya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita berpindah ke main manager. Nah, di sini kita akan melihat pembagian jelasnya, di mana di sini adalah isim domir atau kata ganti. Nah, kata ganti terbagi menjadi 3, domir munfasil, kemudian mustatir, kemudian domir muttasil. Nah, untuk domir munfasil dan mustatir masing-masing memiliki pembagian untuk pertama ghaib atau bentuk orang ketiga, kemudian mukhatab atau bentuk orang kedua, kemudian mutakallim atau bentuk orang pertama. Masing-masing ya, domir munfasil dan domir muttasil masing-masing mempunyai bentuk ghaib, mukhatab dan mutakallim atau bentuk pertama, bentuk kedua dan juga bentuk ketiga, orang ketiga. Nah, untuk bentuk ghaibnya, jadi ini pada bagian ini kita lebih bisa dijelaskan secara bagan tentang pembagian-pembagiannya. Nah, domir munfasil pada ghaib itu ada huwa, humahum, hiya, humahunna. Untuk mukhatabnya ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dan yang terakhir, untuk bentuk mutakallimnya ada 2, yaitu ana dan nahnu. Nah, kemudian untuk domir muttasil, itu bentuk ghaibnya atau bentuk orang ketiganya adalah lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna. Untuk bentuk mukhatabnya adalah laka, lakuma, lakum, kemudian laki, lakuma, lakunna. Kalau untuk bentuk mutakallimnya adalah li dan lana. Adapun domir mustatir adalah domir yang tersembunyi yang ada pada fiil, baik madhi, mudhari maupun amar. Oke. Nah, audiens sekalian, itulah tadi penjelasan tentang domir atau kata ganti yang ada dalam bahasa Arab. Jadi penggunaannya ini sangat akrab dengan kita, sangat banyak ditemui dalam tulisan-tulisan Arab, kemudian penggunaannya ketika bercakap. Jadi
pembahasan tentang domir, muttasil, munfasil, dan mustatir itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting untuk kemudian dipelajari, kemudian bisa diterapkan dalam penggunaan bahasa kita, baik secara lisan maupun tulisan. Oke, demikianlah penjelasan saya, pemaparan saya tentang isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Semoga dapat memberi manfaat, terutama bagi saya sendiri untuk kemudian lebih giat lagi belajar tentang bahasa Arab, terkhusus pada penggunaan dhamir muttasil. Untuk itu saya tutup pemaparan saya dengan mengucapkan syukron katsiran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.